Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV, semuanya kita ketemu lagi dalam episode Setetes Embun, di mana Setetes Embun kali ini mengangkat sebuah tema yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, bahwa konsep berbakti kepada orang tua ini menjadi konsep dasar manusia yang tidak akan pernah habis sampai di akhir masa. Bahwa orang tua adalah bagian kehidupan. Orang tualah yang berjasa terhadap pendidikan kita. Orang tualah yang mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya, di mana dia memberikan banyak hal tanpa meminta apapun balasan dari anak-anaknya. Maka wajar ketika bicara mengenai orang tua, ayah, ibu, ini menjadi bagian yang penting dibahas dalam Al-Quran sebagai dasar kehidupan kita sebagai umat manusia yang wajib dan harus berbakti terhadap orang tua. Oleh karena itu telah hadir bersama kita Kiai Mahmulul Huda, MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. anggota Komisi Fatwa MUI Jember. Nah, Ustadz, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua ini, kami mohon pencerahan setetes embun lah bagi kita untuk memberikan cakrawala pemahaman mengenai konsep berbakti kepada orang tua ini dalam Al-Quran atau dalam Islam seperti apa, Ustaz? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang sangat berjasa pada diri kita, berperan atas diri kita, yaitu abah, umi, atau bapak, ibu, atau kedua orang tua kita, di mana di tangan mereka mulai sejak dari sebelum lahir masih ada dalam kandungan, kita sudah dirawat itu. Ya. Bagaimana seorang ibu merawat saat ada janin di dalam perutnya, ketika sudah lahir dirawat, diperhatikan, bahkan dilindungi. Jangankan hewan yang besar, nyamuk pun orang tua pasti akan melindungi terhadap anaknya. Dan bahkan sampai saat ini selalu dibahagiakan. Dan semua itu dilakukan tanpa adanya permintaan balas budi sedikit pun atas diri kita. Kemudian dengan tulus ikhlas juga, orang tua membesarkan kita, orang tua mendidik kita, bahkan selalu mengumandangkan, mengucapkan doa untuk kebaikan kita. Kebaikan kita selalu doakan oleh orang tua. Kerja keras mereka juga dilakukan dalam rangka untuk memberikan makan, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ia miliki. Sehingga memang tidak ada orang tua yang melakukan dengan tanpa keluh kesah, bahkan mereka itu melakukan dengan senang hati itu ya. Tidak ada seorang tua yang meskipun punya anak berapapun, ketika dia harus bekerja keras untuk menghidupi mereka, tidak ada satupun yang keluh kesah itu ya. Lebih-lebih tadi disampaikan bahwa tidak ada orang tua itu yang meminta balas budi ya, minta balas budi, kecuali saya pernah menemukan orang tua minta balas budi itu di sinetron, Pak. Kalau di dunia real kita mungkin tidak pernah ada, ataupun ada mungkin 1001 orang tua yang kemudian meminta anaknya untuk berbalas budi ya. Jadi selalu minta kepada anaknya dalam rangka anak diminta untuk berbalas budi dan semacamnya. Tapi di dalam dunia real menurut saya tidak ada satupun orang tua yang kemudian meminta balas budi terhadap anaknya. Oleh karena itu, melihat dari perjuangan orang tua dalam membesarkan diri kita, tentunya sewajarnya, bahkan wajib hukumnya untuk anak seperti kita misalnya sebagai seorang anak untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada orang tua. Meskipun perlu perlu digarisbawahi bahwa tidak ada seorang pun anak di dunia ini yang dapat membalas budi
perbuatan atau perjuangan yang telah dilakukan orang tua terhadap anaknya itu tidak pernah ada. Tidak pernah sampai. Tidak pernah ada itu. Ya. Bahkan hal itu juga pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Ini sabda Nabi bahwa seorang anak itu tidak akan bisa membalas budi terhadap orang tua kecuali si anak tersebut menemukan orang tua jadi hamba sahaya, dibeli kemudian dimerdekakan. Tetapi membeli seorang budak yang itu adalah orang tuanya sendiri kemudian dimerdekakan itu adalah merupakan satu salah hal yang mustahil itu, Pak. Karena secara fikih, kalau kita di dalam kitab Latul Fikih itu bahwa kalau ada seseorang anak kok bisa membeli orang tuanya yang budak, tidak usah dimerdekakan, maka orang tua itu sudah merdeka. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah memang sangat merupakan kemustahilan dari seorang anak yang bisa atau dapat membalas budi kepada orang tua. Dan juga dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu pernah melihat seorang laki-laki yang sedang tawaf lagi menggendong ibu. Bagaimana tawaf kalau mungkin dulu tidak tahu berapa jaraknya, tidak sama dengan saat ini yang orang yang tawaf begitu besar ya. Tetapi yang jelas bahwa tawaf sebanyak 7 kali itu juga panjang loh, Pak. Iya. Nah, Abdullah bin Umar ini melihat seorang laki-laki yang lagi menggendong ibunya, lagi bertawaf keliling Ka'bah, kemudian dengan bangganya orang laki-laki yang menggendong ibunya ini kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah aku sudah memenuhi hakku terhadap ibuku? Abdullah bin Umar menjawab, wala bitolqatin wahidatin min tolqatiha. Katanya Abdullah bin Umar, tidak, hal itu tidak sebanding satupun dengan kali lipat sakitnya seorang ibu ketika melahirkan. Jadi padahal orang melahirkan itu sakitnya bukan main, Pak. Perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak, dan itu satu sakit pun itu tidak bisa membandingi terhadap orang laki-laki itu yang dengan menggendong ibunya dengan cara bertawaf. Tetapi Abdullah bin Umar menambahkan, walakin qad ahsanta. Tetapi kamu sudah melakukan sesuatu yang baik. Kamu sudah berbuat baik. Wallahu yuthibuka alal qalili katsira. Dan mudah-mudahan Allah itu memberi pahala dari hal yang kecil ini adalah menjadi besar. Artinya apa? Dari sini bahwa memang tidak ada seorang pun yang dapat membalas budi terhadap kebaikan, terhadap perjuangan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Lebih-lebih dalam hal pendidikannya, dalam hal memberi makan. Saat ini sudah musimnya corona macam ini kan sangat sulit, Pak. Tetapi kan tidak ada orang tua yang mengeluh ya, tidak ada orang tua yang kemudian minta balas budi kepada orang tua. Oleh karena itu dalam hal ini, dalam hal perintah bahwa seseorang anak itu wajib berbakti kepada orang tua itu adalah disebutkan di dalam Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar supaya tidak menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Ini adalah satu perintah. Kalau kita lihat dari ayat ini, berbakti atau berbuat baik kepada orang tua itu tidak hanya sekedar berbuat baik saja. Saya lihat dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan beribadah hanya kepadanya itu dibersamakan dengan perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Artinya saya kira ayat yang gandeng ini tidak tiba-tiba ya seperti itu, tetapi menurut saya memiliki arti yang sangat kuat bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sangat benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hal berbakti kepada orang tua itu ada seorang ulama yang
mentakrifi, mendefinisikan, yaitu huwal ihsanu ilaihima bil qalbi wal qauli wal fi'li. Itu kan sangat pendek sekali. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu adalah berbuat baik dengan hati, berbuat baik dengan ucapan, dan berbuat baik dengan perbuatan. Di samping itu dalam sebuah hadis bahwa berbuat baik atau birrul walidain ini adalah merupakan perbuatan atau amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pernah Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang ayul a'mal ahabbu ilallah. Jadi Nabi ditanya, ayul a'mal ya Rasul ahabbu ilallah. Amal apa, perbuatan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, as-sholatu pertama ala waktiha. Sholat tepat waktu, duhur ya duhur, asar ya asar, tidak seperti kita mungkin subuhnya agak awan molor sedikit misalnya. Karena yang dicintai oleh Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Yang kedua adalah tsumma birrul walidain. Jadi berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu adalah termasuk salah satu amal atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wal jihadu billah. Jadi kalau melihat urutan hadis ini bahwa yang pertama as-sholatu ala waktiha, kedua adalah birrul walidain, sedangkan ketiga itu adalah al jihad. Jadi kalau melihat urutan ini bahwa hampir sama jihad dengan juga berbakti kepada orang tua, karena dalam suatu hadis pun juga pernah diriwayatkan ada seorang anak laki-laki yang mau ikut berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW. Tapi Nabi malah bertanya, apakah kamu punya orang tua? Dia menjawab, iya, ahsin huma, gitu ya. Ahsin suhbatahuma. Nabi malah menjawab, sudah, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Artinya bahwa memang berbuat baik kepada orang tua ini adalah hampir kalau dijajarkan dengan jihad, hampir sama dengan jihad itu sendiri. Yang kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang anak harus seperti apa? Yang jelas tadi kan anak tidak akan pernah bisa untuk membalas budi ya. Tetapi bagaimana cara anak itu untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua? Yang pertama adalah tidak berkata kasar dan bernada tinggi. Ini salah satu, ini adalah al-ihsan bil qaul ya. Jadi berbuat baik dengan ucapan, dengan tidak berkata kasar kepada orang tua, dan juga tidak menunjukkan kata-kata itu akan pegel, maksudnya ya, pegel kepada orang tua. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan ma'rufa. Ini kan dalam konteks mungkin konteks yang konteks normal, di mana orang tua biasa-biasa saja. Tetapi ketika orang tua itu sudah menjadi tua, sudah umurnya sudah lanjut, mungkin ini yang yang harus hati-hati. Ada sebuah tetangga itu dia memiliki orang tua yang sudah tua, dia minta jangan itu ya. Sayur kuah itu pakai bening, ketika sudah dibuat bening minta yang lain, ini karena orang tua itu ya. Loh, anak ini sampai pegel gitu ya, sampai mengatakan hal-hal yang jengkel, mengatakan kata-kata yang kasar. Makanya kalau dalam ilmu tafsir itu adalah menunjukkan rasa kejengkelan yang terhadap orang tua. Lebih-lebih misalnya ketika orang tua sakit. Bagaimana orang tua sakit di rumah sakit? Padahal kalau kita lihat anak orang tua yang ketika melihat anaknya sakit, Masya Allah. Anaknya sakit itu sudah tidak hitung-hitung apa, harta tidak hitung. Di mana dia berobat ada, datang. Di rumah sakit, dia datang. Ditunggoni, tidak sama dengan ketika orang tua yang sakit, anaknya 5 yang nunggoni gentenan gitu ya. Itu pun rebutan gentenan gitu ya. Tapi kalau orang tua kan tidak. Oleh karena itu, seorang anak harus berbuat baik dalam kondisi apapun. Orang tua sudah tua, orang tua juga lagi sakit, tetap harus berkata yang baik, harus qaulan karima terhadap orang tua. Sedangkan yang kedua adalah mentaati, patuh
kepada perintah orang tua selama perintah orang tua itu adalah bukan perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya kalau perintahnya itu adalah perintah maksiat, tentunya kita tidak wajib patuh ya, karena kita hanya patuh terhadap hal-hal yang memang diperintahkan itu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sabda Nabi itu adalah ada sebuah sabda, ati abaka madama hayyan wala ta'sihi. Taatlah kamu kepada bapakmu selama hidup dan janganlah kamu bermaksiat kepada mereka. Kemudian dalam hadis lain yang mungkin sudah kita tahu bahwa ridhollah itu adalah firidhol walidain. Jadi bahwa arti ridho itu adalah senangnya orang tua, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua rela ridho, fa insya Allah Allah juga ridho. Demikian pula ketika Allah murka, maka orang tua murka terhadap anaknya, berarti Allah juga murka kepada orang tua itu sendiri. Dan di samping itu masih banyak sebetulnya Mas Joko terkait dengan dengan apa sih sebetulnya hikmahnya berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah fa insya Allah orang yang berbakti kepada orang tua itu adalah akan diberikan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadisnya itu, man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizkihi falyabirra walidayhi. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, rizkinya dimudahkan oleh Allah, maka hendaklah berbakti kepada orang tua. Meskipun banyak yang tanya, rizki umur itu kan juga urusan Allah. Bagaimana? Itu ulama juga berbeda banyak pendapat. Ada yang dimaksud dengan tambahnya rizki itu adalah rizkinya semakin barokah. Rizkinya tetap, tapi barokahnya jadi bertambah. Demikian pula umur gitu ya. Umur yang asalnya 50 mungkin tetap 50, tapi yang asalnya 25 dia berbuat maksiat, 25 dia berbuat tidak baik, maka menjadi 3 menjadi manfaat. Atau bisa tambah umurnya benar-benar bertambah, 50 menjadi 70. Asalkan tidak 70 menjadi 100, 200. Itu juga merepotkan kepada anak cucu kita. Saya kira itu mungkin Mas Joko yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah kewajiban birrul walidain. Di antaranya meskipun cukup banyak sekali, karena saya sampaikan di atas bahwa imma bil qalb ama bil qaul juga bilisan, termasuk mungkin yang tidak saya sampaikan terkait bagaimana, mungkin nanti bisa dilanjut oleh Mas Joko. Seorang tua yang tidak mampu, apakah anak berkewajiban berbakti dengan menafkahi orang tua itu sendiri. Gitu Mas Joko mungkin yang bisa saya sampaikan. Ustadz, ini percakapan ini, perbincangan kita ini memang sangat mendasar sekali ya Ustadz ya. Kita berbicara orang tua, hampir semua makhluk di muka bumi ini pasti punyalah ayah dan ibu ya. Kemudian kalau misalkan ini ya Ustadz, orang tua kita sudah meninggal ini, apakah mungkin kita masih bisa berbakti itu Ustadz? Sementara beliau sudah tidak bersama kita lagi Ustadz. Terima kasih. Berbakti kepada orang tua itu apakah kemudian terbatas pada saat orang tua itu masih hidup? Betul. Bagaimana dengan ketika orang tua itu mati? Apakah kemudian kita sudah tidak bisa berbakti kepada orang tua? Karena realitasnya itu ada seseorang yang kadang-kadang tidak kumpul dengan orang tua, pernah menyakiti orang tua, pernah berdosa kepada orang tua, sebelum dia minta maaf kepada orang tua, kemudian orang tuanya sudah meninggal. Itu apakah masih bisa, kan begitu Mas Joko ya? Apakah masih bisa seorang anak itu adalah berbakti kepada orang tua sementara orang tuanya itu adalah sudah meninggal? Ada riwayat dari Bani Salamah yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da wafatihima. Wahai Kanjeng Nabi, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tua sementara orang tua kita itu sudah meninggal? Jadi ini pertanyaan sahabat kepada Nabi, dia ingin berbuat baik
tapi orang tuanya sudah meninggal. Dan bertanya kepada Nabi, apakah masih ada sisa bentuk berbakti kepada orang tua? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sementara orang tuanya sudah meninggal. Nabi menjawab, na'am. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah mengiyakan, masih ada. Tidak hanya terbatas bahwa orang tua masih hidup kemudian berbakti, tidak. Tapi setelah mati pun anak itu masih bisa berbakti kepada orang tua. Yang pertama apa? As-sholatu alaihima, yaitu mendoakan. Jadi yang dimaksud sholat dalam hadis ini bukan kemudian ketika orang tua mati kemudian mensolati jenazah, tidak. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah as-sholatu alaihima, adalah mendoakan kepada kedua orang tua. Makanya bagi kita mungkin harus selalu ingat berdoa kepada Allah setiap waktu kepada orang tua, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal. Didoakan, dimintakan kepada Allah, misalnya Allahumma sholli ala abawaya. Itu tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Karena kalau sholat disandarkan kepada makhluk itu adalah berdoa, tapi kalau kepada Allah itu adalah memberikan rahmat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita. Itu adalah sudah dianggap termasuk sudah berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, selalu memohonkan ampun. Selalu memohonkan ampun kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Karena memang orang yang sudah meninggal itu adalah, kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa sama dengan orang yang tenggelam, gitu ya. Bahwa orang yang mati di kubur itu adalah seperti orang yang tenggelam, yang selalu minta ditolong, menunggu dari keluarganya, menunggu dari bapaknya, menunggu dari anaknya. Tapi ketika sudah bertemu, wah, itu adalah cukup sangat bahagia sekali. Bahagianya melebihi langit dan seisinya. Makanya kita termasuk berbuat berbakti kepada orang tua yang meninggal, ya kita harus selalu membacakan istighfar, memintakan ampun kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah wa inqadhu ahdihima. Jadi selalu menunaikan janji-janjinya. Mungkin orang tua ketika mau meninggal berwasiat atau semacam apapun, kalau ada wasiat-wasiat yang belum dilaksanakan, ya harus dilaksanakan. Itu adalah termasuk salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Sedangkan yang ketiga keempat adalah wasilaturrohimi allati la tusolu illa bihima. Ia selalu bersilaturrohim kepada orang-orang yang tanpa ayah itu tidak bisa disilaturrohimi. Temannya ayah, saudaranya ayah, temannya ayah, yang selalu disilaturrohimi oleh orang tua, itu kita sambung kembali. Itu adalah termasuk cara untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Yang terakhir adalah ikramu sodikihima. Jadi kalau ada orang tua memiliki teman, kemudian ketika meninggal anaknya yang bapaknya meninggal, selalu silaturahim, berbuat baik kepada teman ayahnya, itu sama sebetulnya dia itu adalah wajib dilanjutkan, berarti berbakti kepada kedua orang tua itu sendiri ya. Ustadz, kemudian ini ada juga fenomena yang sering kali terjadi, Ustadz ya. Ketika seorang anak dijodohkan oleh orang tuanya, ini bolehkah seorang anak itu menolak, Ustadz? Kemudian artinya yang diperjodohkan oleh orang tuanya itu dia kemudian menolak. Apakah ini disebut anak durhaka atau gimana ya, Ustadz? Ya. Ini memang saat ini mungkin zaman ini ya, zaman kita. Tidak sama mungkin dengan zamannya mbah kita, mungkin ibu kita yang selalu Tapi dijodoh. masih ada, Tapi masih ada juga ya. Masih ada, sampai sekarang masih ada yang kemudian dijodohkan. Kalau kita melihat secara fikih Hansi ya, jadi ada imam yang berpendapat, yaitu Imam At-Taqiyuddin misalnya, berkata bahwa bagaimana seandainya seorang anak itu kemudian dijodohkan, kemudian tidak mau, maka anak yang dijodohkan tidak mau itu adalah tidak termasuk orang yang akon, orang yang berbuat ukukul walidain, tidak taat kepada orang tua, tapi khusus masalah nikah ini Pak Jokowi ya. Jadi Imam Taqiyuddin itu hanya menyampaikan bahwa ketika masalah nikah itu adalah tidak dianggap bahwa anak itu tidak berbakti kepada orang tua. Makanya katanya kalau kita
mengingat terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan masalah seorang tua itu anak tidak wajib mengikuti ketika dinikahkan, itu oleh Imam Ibnu Taimiyah itu disamakan dengan ketika seorang anak diberi makan makanan yang dia tidak suka dan dia tidak mau. Oleh karena itu boleh menolak dan tidak dianggap sebagai ukukul waliden ya. Tidak termasuk anak itu adalah tidak patuh, tidak taat kepada orang tua. Tapi saya hanya melihat dalam masalah nikah itu sendiri, Mas Joko. Karena mungkin pernikahan itu adalah bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi adalah hidup sepanjang hidupnya ya. Senyampang anak itu ketika dijodohkan dan nantinya mampu untuk mengikuti apa yang telah diminta orang tua, sekiranya ketika kawin masih bisa melakukannya, ya saya kira harus mengikuti. Tapi ketika benar-benar tidak bisa untuk melakukannya, karena ini urusan masalah hati dan lain-lain, ya tidak usah diikuti. Tapi menurut saya pribadi selayaknya tetap seorang anak itu ya harus patuh kepada orang tua dalam rangka untuk menyenangkan. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya, tidak yang jelas ada. itu. Kecuali dalam sinetron, Pak. Kalau dalam sinetron ada itu ya, jadi kawinkan dengan orang yang kaya, padahalnya tidak seneng, tapi orang tuanya ini hanya amrih. Karena materi, karena materinya materi. Tapi fa insya Allah kalau orang tua itu adalah benar-benar orang tua, tidak ada yang sampai ke sana. Tidak akan ada yang sampai ke sana. Baik, Ustadz, ada juga orang tua yang mungkin secara agama gitu ya, secara Islam seringkali melanggar ajarannya dan sebagainya. Kemudian apakah anak ini punya kewajiban atau berhak pula mengingatkan orang tuanya nih, Ustadz? Ya, ini ada beberapa contoh. Ada seorang yang tua yang pekerjaannya itu adalah lek nganakno duit itu, Mas. Oh iya, riba. Riba. Bahkan dia juga haji berkali-kali yang antarkan anaknya, Mas. Tapi bukan anaknya tapi anaknya uangnya itu. Sementara anaknya itu ada di pondok pesantren. Dan sangat sulit sekali bagaimana untuk misalnya mau menegur orang tua sementara dia itu adalah orang tua. Saya sebagai anak pesantren harus taat, harus patuh, tidak boleh melawannya. Tetapi melihat keberadaan orang tuanya itu adalah melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Sehingga seorang ini bertanya kepada seorang ustadz ya, dan kemudian mengatakan dia menemukan, dan itu disampaikan kepada saya, menemukan dalam sebuah kitab Tuhfatul Murid yang mengatakan amma idza kana lahikun li ihqaqil haqqin wa ibtali batilin li idhari haqiqatil haq wa idhari butlanil batil famamduhun. Jadi ketika yang disampaikan anak itu dalam rangka untuk membenarkan sesuatu yang benar atau menyalahkan sesuatu yang salah. Misalnya ya, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya misalnya, maka itu adalah famamduhun syar'an, dipuji secara syarak, walau min waladin li waladihi, sekalipun itu dari anak kepada orang tuanya. Tetapi dikatakan fayakunu uquqon mahmudan. Saya baru menemukan ini, Mas Joko. Jadi anak ini dikatakan anak yang uquq ya, orang anak yang tidak berbirul waliden, tapi uquqnya adalah uquq yang terpuji. Ini khusus terkait dengan masalah ini. Dari satu sisi mungkin anak adalah melawan kepada orang tua ya. Tetapi dari sisi lain yang dilawan itu adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga anak ini dikatakan uquq al-mahduh, uquq al-mamduh. Jadi dia itu uququl waliden tapi yang masih mahmud, terpuji. Baik, Ustadz, lantas ini sama ya sebenarnya yang fenomena di masyarakat juga ya. Kalau pernikahan tanpa restu orang tua ini gimana, Ustadz? Nah, ini banyak ini saat ini ya. Jadi khususnya banyak anak-anak muda sekarang ini adalah selalu memilih dengan pilihannya dan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Orang tuanya kemudian tidak setuju semacamnya, kemudian pergi begitu saja, kemudian nikah begitu saja. Saya akan membacakan terkait dengan masalah uquq. Sebetulnya uquq itu apa, Mas Joko? Wa amal uququ fa huwa kullu ma atabihi alwalad. Jadi setiap sesuatu yang dilakukan oleh seorang anak
mimma yata'adda bihi al-walid, dari sesuatu yang menyebabkan orang tua itu tersakiti hatinya. Walaupun secara umum tidak dianggap menyakiti, tapi ketika melakukan hal itu orang tua merasa tersakiti, itu adalah termasuk juga adalah uquq. Makanya di dalam Islam kalau kita bahas masalah fikih, ketika ada seorang anak yang meminta izin untuk nikah misalnya, itu harus diperhatikan. Ketika anak itu adalah minta izin nikah dengan orang yang sekufu, orang yang sama-sama, maka sebaiknya orang tua itu harus juga mengizini. Dan sudah cukup usia. Orang tua harus mengizini, Mas Joko. Kecuali orang tua memiliki pilihan yang sekufu misalnya ya, yang sekufu maka boleh menolak. Tapi ketika seorang anak memiliki pilihan yang sekufu, yang sepadan dengan dirinya, kemudian meminta kepada orang tua tidak mengizini, maka orang tua ini adalah menjadi fasik. Bahkan kewaliannya ini bisa pindah kepada wali abad, bukan kepada wali hakim. Tapi ketika 3 kali itu melakukan, maka namanya sudah menjadi wali udul. Tetapi udul itu juga harus ditentukan oleh pengadilan. Baru kemudian nikahnya itu adalah berpindah kepada wali hakim. Oleh karena itu terkait dengan anak yang dengan serta-merta kawin tanpa izin orang tuanya, bahkan mungkin juga tidak pernah meminta kepada orang tuanya untuk izin terlebih dahulu, maka jelas itu adalah merupakan perbuatan yang uququl walidain, yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah, dan perlu diketahui itu adalah sangat dosa besar, yang mana dalam sebuah hadis itu Mas Joko, bahwa kullu dzunub yu'akhkharu ma sa'a ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu adalah diakhirkan besok sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali yang tidak taat, tidak patuh, yang melawan kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Kalau uququl walidain itu tidak menanti besok hari kiamat, tapi bahkan dicepatkan siksanya oleh Allah. Dan itu banyak. Saya pernah melihat ada sebuah TV di mana orang tua itu adalah diusir, kebetulan rumahnya di tingkat yang tinggi, anaknya membuang kopernya semacamnya, bukan koper yang kemudian terlempar, tapi justru dirinya sendiri yang terlempar ke bawah. Ini namanya apa? Memang betul-betul bahwa siksa uququl walidain itu adalah tidak ditunggu besok hari kiamat, tapi bisa langsung. Makanya mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang berbirrul walidain gitu ya, tidak berbuat baik kepada orang tua. Fa insyaallah orang yang berbuat baik ke orang tua itu adalah menjadi orang yang sangat mulia itu. Tetapi sebaliknya ketika uququl walidain fantadrisah, lihat saja bagaimana kehidupan sehari-harinya dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih Ustadz sudah. Ini perbincangan ini kalau kita panjangkan banyak sekali sebenarnya. Terima kasih sekali kita memberikan secerah cahaya tetes embun bagi hati kita, juga mengingatkan banyak hal yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan ini. Berbuat baik itu ternyata tidak jauh dari diri kita. Berbakti kepada orang tua dengan hatinya, dengan lisannya yang baik, dengan sikapnya yang baik, ini pun mampu memberikan satu jalan untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada yang bisa membalas jasa orang tua kecuali kita mampu melayani orang tua dengan hati, lisan, dan perbuatan yang baik kepada beliau. Terima kasih Ustadz, sampai di sini dulu Tetes Embun kita kali ini. Terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.